Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Latifah dari Prodi S1 Analis Medis. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang Cestoda 2 dengan spesies Hymenopletis nana dan Hymenopletis diminuta. Adapun poin-poin yang akan dibahas pada materi Hymenopletis nana yaitu terdapat siklus hidup cacing, ciri-ciri telur cacing dan cacing dewasa, lalu patogenitas cacing, bentuk infektif dan bentuk diagnostik, dan yang kelima adalah cara pemeriksaan. Baiklah, masuk ke pengertian Hymenopletis nana merupakan parasit yang termasuk dalam kelas Cestoda yang hidup dalam usus manusia dan dapat menyebabkan penyakit Hymenoplepiasis nana atau dwarf tapeworm infection. Cacing ini tidak memiliki hospes intermedier sehingga disebut dengan non-obligatory intermedier. Sedangkan hospes definitifnya adalah manusia. Hymenoplepiasis nana menginfeksi anak kecil terutama pada tingkat higienis yang rendah. Adapun taksonomi Hymenoplepiasis nana kingdom adalah Animalia filumnya Plathelmints, kelasnya Cestoda, ordo Cyclopillidae, lalu familinya Hymenopelidae, genusnya Hymenoplepis, dan spesiesnya Hymenoplepis nana. Lalu di slide ini terdapat gambar siklus hidup cacing. Dapat dilihat bahwa telur parasit yang berembrio keluar bersama tinja, lalu telur tertelan oleh serangga. Selanjutnya berkembang menjadi kisticercoid. Selanjutnya manusia dan hewan pengerat terinfeksi ketika telur berembrio atau kisticercoid tertelan. Selanjutnya telur melepaskan oncospheres atau larva hexaken dan selanjutnya menembus villi usus dan berkembang menjadi kisticercoid. Masuk ke lumen dan melekatkan diri pada mukosa dan berkembang menjadi cacing dewasa dalam waktu 10-12 hari. Cacing dewasa berada pada bagian ileum dari usus halus. Selanjutnya telur keluar bersama tinja ketika keluar dari proglotid grafit atau ketika proglotid grafit hancur dalam usus halus. Autoinfeksi internal dapat terjadi ketika telur melepaskan embrio hexaken yang menembus villi usus kemudian melanjutkan siklus infektif tanpa melalui lingkungan eksternal. Selanjutnya cacing dewasa dapat berumur 4-6 minggu tetapi autoinfeksi internal memungkinkan infeksi bertahan selama bertahun-tahun. Selanjutnya terdapat ciri-ciri telur cacing Hymenopletis nana. Yang pertama berbentuk oval atau globuler, lalu ukurannya 30-50 mikroem, dan di dalam telur terdapat hexaken embrio. Selanjutnya dinding 2 lapis, outer layer atau lapisan luarnya lebih tipis, dan inner layer atau lapisan dalamnya terdapat penebalan pada kedua ujungnya, masing-masing mempunyai 4-8 filamen. Di sini bisa dilihat ya, ada gambarnya. Selanjutnya terdapat ciri-ciri cacing dewasa Hymenopletis nana. Cacing dewasa mempunyai panjang 25-40 mm, lanjut lebar 1 mm, terdiri atas kurang lebih 200 proglotid, dan pada scolex terdapat rostellum yang bersifat refraktil atau dapat ditarik atau ditonjolkan. Selanjutnya mempunyai 20-30 kait-kait serta mempunyai 4 batil isap porus genitalis terletak unilateral, dan pada tepi anterior dari tiap-tiap segmen proglotid matur berbentuk seperti trapesium. Terdapat 3 testis dan 1 ovarium yang bilobus proklitik grafit. Terdapat 80-100 telur tiap segmen. Adapun patogenesis Hymenopletis nana, terdapat infeksi ringan dan infeksi berat. Infeksi ringannya itu tidak menimbulkan gejala atau hanya gangguan perut tidak nyata. Infeksi berat menimbulkan enteritis katarhal pada anak-anak, berkurang berat badan, kurang nafsu makan, insomnia, sakit perut dengan atau tanpa diare disertai darah, muntah, pusing, sakit kepala, gangguan saraf, bila supersensitif terjadi alergi, dan obstipasi.
Adapun kesimpulan Hymenolapis nana, bentuk infektifnya itu telur, bentuk diagnostiknya cacing dewasa, dan sampelnya berupa feses. Selanjutnya, diagnosa laboratorium cacing Hymenolapis nana. Diagnosis ini ditegakkan dengan menemukan telur Hymenolapis nana dalam sampel tinja penderita. Keraguan terhadap penemuan telur Hymenolapis nana dengan Hymenolapis diminuta pada spesimen tinja dapat dipastikan berdasarkan perbedaan ukuran telur. Telur Hymenolapis nana lebih kecil dibandingkan dengan telur Hymenolapis diminuta. Sebaiknya identifikasi dilakukan pada tinja yang segar atau yang diawetkan dengan formalin, karena telur akan lebih terlihat. Cacing dewasa dan proglotit biasanya jarang ditemukan di dalam tinja. Adapun pemeriksaan secara mikroskopisnya dilakukan dengan cara meneteskan 1 tetes reagen Lugol di atas objek gelas, mengambil feses sepucuk lidi lalu menaruh pada objek gelas yang sudah diberi reagen Lugol. Setelah itu menghomogenkan secara merata menggunakan lidi dan membuang partikel kasar jika ada. Menutup dengan deck glass menghindari terjadinya gelembung udara, lalu dapat diamati di bawah mikroskop dengan lensa objektif 10 kali dan 40 kali. Selanjutnya, spesies Hymenolapis diminuta merupakan parasit yang termasuk dalam kelas Cestoda yang hidup dalam usus tikus dan manusia. Cacing ini dapat menyebabkan penyakit Hymenolapisiasis diminuta. Hospes definitif cacing ini adalah tikus dan manusia, sedangkan hospes intermediernya adalah golongan pinjal atau Xenopsila, Ceopis, Pulex irritans, golongan kumbang, golongan Diplopoda, serta golongan kecoa. Nama lain Hymenolapis diminuta adalah cacing pita tikus, the red tapeworm, dan Taenia diminuta. Dan taksonominya, kingdomnya berupa Animalia, filumnya Platyhelminth, kelas Cestoda, ordo Cyclopilidea, familinya Hymenolepididae, genusnya Hymenolapis, dan spesiesnya Hymenolapis diminuta. Selanjutnya bisa kita lihat di sini terdapat gambar siklus hidup cacing Hymenolapis diminuta, di mana yang dimulai dari telur cacing dikeluarkan bersama tinja, lalu tertelan oleh hospes intermedier, lalu onkosfer menetas dan menembus dinding usus hospes intermedier, kemudian berkembang menjadi larva Kisticercoid. Infeksi Hymenolapis diminuta diperoleh hospes definitif setelah menelan yang membawa larva Kisticercoid. Kemudian larva Kisticercoid menempel pada mukosa usus halus dan menjadi cacing dewasa dalam waktu 20 hari. Adapun ciri-ciri cacing telur Hymenolapis diminuta yaitu telur berukuran 70-87 mikroem dikali 50-60 mikroem. Dinding luar atau outer layernya tebal, lalu dinding dalam atau inner layernya terdapat penebalan atau polar tanpa filamen. Sedangkan ciri-ciri cacing dewasa Hymenolapis diminuta yaitu cacing dewasanya mempunyai ukuran panjang 300-600 mm, lebarnya 3-5 mm dengan 800-1000 proglotit per segmen. Yang kedua, scolex tanpa rostellum kait-kait dan mempunyai 4 batil isap. Selanjutnya, proglotit matur berbentuk seperti trapesium, mempunyai ovarium multilobus, porus genitalis di sebelah lateral dari tiap segmen dan unilateral. Sehingga dapat disimpulkan Hymenolapis diminuta memiliki bentuk infektifnya telur, bentuk diagnostiknya cacing dewasa, dan sampelnya berupa tinja. Adapun diagnosa laboratoriumnya dapat dilakukan pada demonstrasi telur dalam spesimen tinja. Teknik konsentrasi dan pemeriksaan ulang akan meningkatkan kemungkinan metode mendeteksi infeksi ringan. Patogenesis cacing Hymenolapis diminuta yaitu manusia dapat terinfeksi melalui konsumsi serangga tanpa sengaja dalam makanan yang dimasak setengah matang atau makanan lainnya dan langsung dari lingkungan, misalnya eksplorasi lingkungan oleh anak-anak. Setelah dikonsumsi, jaringan dari antropoda terinfeksi dicerna dan melepaskan larva Kisticercoid dilepaskan. Menggunakan
penghisap pada Scolex itu. Parasit menempel pada dinding usus kecil. Adapun pemeriksaan secara tidak langsung melalui sedimentasi dilakukan dengan cara memasukkan tinja sebanyak 1 gram ke dalam beaker gelas, menambahkan aquades, lalu menghomogenkan hingga rata, menyaring dengan 2 lapis kain kasa pada corong di atas gelas sedimen, menambahkan aquades ke dalam gelas sedimen yang berisi suspensi sampai penuh. Setelah itu menutup dengan proof karet, mengsentrifug selama 3 menit dengan kecepatan 1500 rpm. Setelah selesai, lalu membuang supernatan dan mengambil sedimennya. Setelah itu meneteskan sedimen pada objek gelas, menutup dengan deck glass. Setelah itu dapat mengamati di bawah mikroskop 10 kali dan 40 kali. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.